Om Om Swastiastu. Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan teknologi memori pada komputer. Baik, saya atas nama Komang Mila Metriani dengan NIM 250-210-16 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teknologi memori komputer, yaitu pada RAM atau Random Access Memory. Yang pertama yaitu ada pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat dalam sebuah komputer yang dapat mengakses memori secara acak dengan cepat. Terkadang, RAM juga disebut sebagai memori utama dalam sebuah komputer. Kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuatnya lebih cepat menampilkan data. Selain itu, RAM juga dapat menyimpan data sementara pada perangkat saat perangkat tersebut menyala dan data belum sempat disimpan pada hard disk. Yang kedua yaitu fungsi RAM. RAM juga memiliki fungsi yang pertama untuk membaca data. Setelah suatu file atau data pertama kali dibuka, maka data akan dibaca dan disimpan dalam RAM secara sementara, sehingga data-data tersebut akan lebih mudah diakses saat program masih berjalan. Yang kedua yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara. Dengan menyimpan data secara sementara pada RAM, maka program dapat berjalan dengan lebih cepat dan responsif, misalnya saat mengetik teks pada Microsoft Word atau program lainnya. Maka kata-kata yang dituliskan akan tersimpan pada program tersebut dan bersifat sementara. Yang selanjutnya yaitu cara kerja RAM. RAM menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor dengan sangat cepat karena komponen pada RAM yang menggunakan teknologi digital yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu pada saat pengguna pertama kali menghidupkan komputer, salah satu perangkat komputer yang pertama kali diproses adalah prosesor. Prosesor ini bertugas untuk mengolah dan meminta data pada media penyimpanan seperti hard disk, yang berarti data tersebut dikirim dari prosesor setelah ada request data dari prosesor. Namun sayangnya mekanisme tidak semudah itu. Berbeda dengan prosesor yang merupakan komponen digital murni dengan kecepatan memproses data yang cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic RAM. Jenis RAM yang ini merupakan jenis RAM yang harus sering di-refresh oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang selanjutnya yaitu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. RAM ini merupakan RAM yang paling umum digunakan pada PC atau komputer pada masa sekarang. Yang selanjutnya yaitu SRAM atau yang jenis memori yang tidak perlu penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada RDRAM atau Run-Bus DRAM. Ini merupakan jenis memori yang lebih cepat dan datanya lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem menggunakan Pentium 4. Yang selanjutnya yaitu FPM DRAM atau Fast Pack Mode DRAM. Merupakan bentuk asli dari DRAM yang laju transfer maksimumnya untuk cas L2 mendekati 176 MB per sekon. Yang selanjutnya yaitu EDO DRAM atau Extended Data Out DRAM. Memori ini memiliki sekitar 5% kecepatan lebih cepat dibandingkan FPM. Laju transfer maksimumnya untuk cas L2 mendekati 264 MB per sekon. Yang terakhir yaitu ada flash RAM. Jenis memori ini merupakan memori yang berkapasitas rendah yang digunakan perangkat elektronika
seperti TV, CPR, radio mobil, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan RAM. RAM juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis, dan juga RAM ini juga dapat menyimpan data dengan cepat. Yang kedua yaitu RAM dapat membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Yang selanjutnya yaitu RAM ini merupakan memori seperti flash disk yang mudah dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu ukurannya yang kecil dan dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas pada memori. Yang terakhir yaitu bentuk, jenis, kapasitas, dan ukurannya yang beragam sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang selanjutnya yaitu selain memiliki kelebihan, RAM juga memiliki kekurangan. Kekurangan RAM diantaranya yang pertama yaitu harga memori yang terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Jadi RAM ini juga sulit dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah. Yang kedua yaitu memori digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. Kurangnya sosialisasi penggunaan memori sehingga sulit untuk digunakan oleh orang awam. Banyak juga orang yang tidak mengerti cara menggunakan RAM ini, dan orang juga tidak paham mengenai bagaimana cara kerja dari RAM tersebut. Yang terakhir yaitu data dapat hilang bila memori ini rusak atau terkena virus dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai RAM. Untuk penjelasan tentang ROM atau read only memory akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy. Cindy Aprilianti Long, NIM 2005021009 akan mempresentasikan mengenai pengertian ROM. ROM atau Read Only Memory yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Fungsi ROM sebagai penyimpanan firmware yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Cara kerja ROM. Ketika komputer dinyalakan, ROM langsung mengeksekusi data firmware atau sistem operasi. Karena kelebihan ROM bisa menyimpan data tanpa listrik. Jenis-jenis ROM. Yang pertama, PROM, sifat non-volatile dan hanya bisa ditulis saja. Pada PROM, proses penulisan dibentuk secara elektris. Yang kedua, EPROM, menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital karena EEPROM mampu mempertahankan informasi tersimpan untuk waktu yang lama. Yang ketiga, EEPROM, memori ini merupakan ROM yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Hanya byte yang beralamat yang akan diupdate. Kelebihan ROM. Yang pertama, virus tidak dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan di dalam BIOS tersebut. Yang kedua, isi dari program BIOS ini, baik sebagian maupun keseluruhan tidak dapat dirusak atau diubah. Kekurangan ROM. Tidak dapat di-upgrade atau dimodifikasi secara umum isi dari program BIOS tersebut, baik yaitu sebagian maupun keseluruhannya. Arus listrik yang tidak stabil dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan di dalamnya, di dalam BIOS tersebut. Sekian dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.